Oke, selamat malam. Saat ini saya dalam kondisi waktu malam hari bersama alumni. Alumni ini cukup baik saya kenal, orangnya memang suka melucu dan nggak baperan. Aryan Andra Ardianata ST, Teknik Lingkungan 2011. Benar 11 ya? Pak, iya 2011. Benar 11. 11 itu pernah juara futsal nggak sih? Di Liga Futsal Tangerang itu? Enggak Pak, dia Karena juru kunci Pak gitu. iya, padahal talentanya luar biasa ya. Ada Rais, ada Andra, terus Ada ada Jano Umam, tuh, Jano, ya bener Umam, banget. Arul. Yes, karena tapi saat itu 13 dengan Jul dan Jenalnya Iya, selalu udah menjaga posisi. overpower. Yes, bener banget. Oke, tapi saya malam ini bersama Andra tidak cerita tentang futsalnya, tapi ada dua tema. Tema yang pertama, Andra sekarang aktivitasnya apa? Terakhir saya dapat kabar bahwa Andra dulu waktu itu buka toko vape ya namanya ya, yang isi ulang dengan Iya, vape shop aroma-aromanya itu itu ya. Pak. Vape shop. Iya. Apa kabarnya sekarang usaha tersebut, Andra? Wah, udah tutup Pak. Jadi saya buka itu kan pada saat, nah cerita sedikit Pak ya. Yes. Saya memutuskan untuk buka vape shop itu setelah mungkin pusing ya Pak ya. Pusing judul skripsi saya yang pertama gagal. Jadi pada saat judul pertama skripsi saya itu gagal, disuruh ganti sama dosen bimbing yang pada saat waktu itu kan, Bu, pusing, gimana nih caranya? Masa belajar dari awal lagi gitu? Ya udah saya pulang ke Tenggarong, ketemu teman, akhirnya join sama teman, kita buka toko yang baru. Pada saat itu toko ketiga di Tenggarong gitu. Udah sempat rame sekitar 3-4 bulan mungkin. Nah ya 3-4 bulan dan akhirnya banyak karena hype-nya Pep di Tenggarong mulai naik, jadinya orang-orang pada buka toko sendiri gitu. Padahal usernya di Tenggarong itu nggak seberapa Pak gitu istilahnya. Kalau misalnya mau dibagi-bagi sama toko yang lain ya nggak, ya kurang juga sih itu gitu. Dan akhirnya orang pada pengen ke toko yang baru, ke toko yang baru, ke toko yang baru. Nah, akhirnya ke toko lama ketinggalan gitu. Oke, Sempat mm-hmm. sempat 8 bulan akhirnya tutup gitu. Itu 8 bulan balik modal apa enggak? Udah balik Pak, malah untung. Oh, sudah untung. Udah Cuma untung. cuma pada posisi ini kalau kita belajar kewirausahaan sedikit, Andra memang dan teman itu tidak menerapkan inovasi ya sehingga tetap bisa bertahan, atau memang usernya tadi di Tenggarong memang sedikit gimana saat itu? Kalau um, kalau menurut saya juga nggak bisa nyalahin orang-orang Tenggarong Yes, yes, mengenai mengapa mereka tidak bertahan sama kita gitu. ya. Ya mungkin dari kaminya juga yang kurang inovasi, kurang melakukan perubahan, update terus untuk menjaga customer biar tetap sama kita gitu. Web itu yang membedakan toko satu dengan yang lain, pelayanannya atau koleksi cita rasa atau modelnya? Saya nggak terlalu Fasilitas ngerti. Pak, Fasilitas apa aja tuh di fasilitas Web? toko. Jadi biasanya ya kalau misalnya di toko-toko yang canggih sekarang mereka tuh biasanya menyediakan mini game gitu. Entah mereka menyediakan PS5 atau PS4 biar mereka nongkrong gitu istilahnya. Pada saat itu juga saya sama teman saya belum punya modal untuk menyediakan Yeah. fasilitas-fasilitas seperti itu gitu. Oh, memfasilitasi biar betah ya di tokonya dan Iya, free, betul Pak. free. Iya, free Pak, free. Termasuk wifi-nya ya, wifi-nya Termasuk ya. wifi. Padahal kita juga dulu udah punya wifi, tapi ya karena Ya, di toko lain lebih canggih lah istilahnya, lebih maju ya, begitu. lebih besar modalnya. Iya, ya itu yang paling penting Pak, lebih besar Itu yang modalnya. paling penting. Tapi Kalah kalah modal. iya, tapi kalau pengusaha yang mendengar ini nggak bisa, usaha itu bukan Iya, modal betul Pak. tapi keinginan. Nah, itu Iya, kan iya betul. masih bisa diperbincangkan, didiskusikan lebih lanjut. Cuma hal yang menarik tadi, begitu judul bukan ditolak sih sebenarnya. Andra mungkin waktu itu maksud pembimbing ingin melatih kemampuan daya juang Andra. Iya, tapi Kalau dilah, karena ada juga yang saya kurang. iya, padahal yang saya kenal jiwa sportivitasnya dan punya nama juga kalau nggak salah di Tenggarong tentang sepak bola ya, sempat ikut akademinya kan ya.
seingat saya ya. Enggak, itu Cerita. bukan ikut akademi tapi ikut seleksi tapi nggak lolos gitu. Oke, nah ini kan jiwa sportivitas kan di situ ada, daya juang ada. Tapi begitu ketemu skripsi, judul ditolak, ingin diukur daya juangnya, langsung nyerah. Udah kayak udah gitu. Iya, itu panik, paniknya. Bukan saya kalau nyerah sih saya rasa enggak, karena saya yakin Iya, Andra punya daya juang tinggi dan terbukti ya, dan ini lulus kan. Itu kayaknya iya. saya merespon itu kayaknya panik karena teman-teman udah pada selesai. Iya, jadi pada saat sama itu kan sebenarnya sama-sama tuh Pak, bareng sama teman-teman yang lain gitu. Pada saat Iya, teman-teman udah masuk ke progres yang lebih lanjut, ternyata saya harus mundur lagi dan harus ganti judul gitu. Jadinya, iya. aduh, gitu istilahnya kayak gitulah Pak intinya. Iya. Tapi hal yang positif ialah ngecek daya juang Andra. Yang kedua juga untung itu lari apa pelampiasan ya. Pelampiasannya tetap ke hal yang positif, buka usaha. Iya, betul Pak. Iya. Jadi begitu usaha tutup, lanjut lagi skripsinya. Iya, jadi pada saat itu sebelum tutup Pak, karena memang saya kan biasanya sama biarpun punya usaha sendiri, saya sama ibu saya selalu sharing, selalu Iya, curhat, mah iya, bulan ini toko segini gitu. iya. Nah, ibu saya ngelihat grafiknya turun gitu, grafiknya turun dan akhirnya saya dipaksa kembali ya udah toko stop dulu, Hmm. kamu balik lagi ke Samarinda ngekos dan harus lanjut skripsi gitu sampai selesai. Dan akhirnya saya tinggalin toko gitu Pak. Saya tinggalin toko, saya balik ke Samarinda ngekos dan skripsi lagi gitu dengan judul yang baru ini tadi. Oh, gitu ya. Artinya Iya, ibu, mama punya pengalaman di bisnis dan melihat kayaknya trennya turun. Nah, kayaknya balik ke Samarinda deh. iya, ya udah. Yang penting kamu lulus aja dulu deh gitu. Iya, nah setelah itu Pokoknya balik, lanjutin, kamu harus mhm, lulus gitu. dan alhamdulillah cita-cita orang tua akhirnya terwujud ya. Iya, betul Pak. Iya, Alhamdulillah sampai sekarang bisa. selesai. Berarti vape-nya itu stop. Siap. Stop Pak. Nah, setelah lulus, artinya saya tahu Andra sekarang lagi usaha juga. Tapi kan setelah lulus kan kita selalu berusaha untuk tetap sebidang dengan Iya, pekerjaan betul kita. Pak. Artinya kita ngajuin lamaran kiri kanan segala macam. Ada pengalaman di sana setelah lulus juga Andra. Jadi setelah saya lulus itu, ya banyak Pak. Banyak saya masukin di mana-mana ya. Masukin di mana-mana di perusahaan A, di perusahaan B, di perusahaan Iya, C gitu. Dan dapat panggilan juga. Dan akhirnya eh, saya gagalnya karena tidak punya pengalaman kerja seperti itu. oke. Dipanggil sini bulan ini dipanggil, tapi ditolak karena apa? Tidak ada pengalaman gitu. Dan juga saya sadar diri saya ini nggak punya pengalaman. Pada saat saya ditanya eh, gaji minta berapa, saya nggak pernah muluk-muluk minta Iya, tinggi gitu. Karena saya pengennya saya kerja dulu, saya dapat pengalaman, gaji itu bonus gitu. iya, benar. Saya anggapnya gaji itu bonus. Yang penting saya dapat pengalaman, saya bisa mengaplikasikan apa yang saya dapat di kuliah dulu ke lapangan kerja gitu, ke dunia nyata gitu Iya, istilahnya. iya, Tapi iya, ya iya. saya belum dapat kesempatan itu sampai sekarang gitu. Iya, terus sekarang berwirausaha. Iya, tapi saya sempat jadi ojol Pak, 1 tahun. Oh, sempat jadi ojol Iya, setelah saya lulus. sempat jadi ojol. Iya, jadi saya itu kan lulusnya tahun Ini yang punya 2000. menteri saya sekarang, bos saya, atau yang Iya, saingannya? dua-duanya Pak. Saya dua akun. Oh, dua akun. Iya, soalnya kalau Aku, dua akun kan ya, ya, chance ya, ya. lebih besar Pak. Oh, sempat ke situ, tapi yang kuning sekarang enggak ya? Sudah enggak kan yang Enggak, kuning? saya yang hijau Ah, aja. iya, gimana tuh yang hijau dua itu gimana tuh pengalamannya, Andra? Jadi saya itu kan lulusnya Juli 2017. Saya Iya. gabung ke pasukan Green Oh, Force itu iya. Oktober. Ya, Oktober. Oh, Saya sempat 1 tahun sampai Oktober tahun depannya gitu. Ya, saya mikirnya ya udah nggak masalah sih saya jadi ojol gitu. Yang mhm, penting yang saya cari ini halal gitu. Teman-teman banyak tuh yang ngomong nggak malu Ndra gitu. Padahal iya. kamu kan eh, S1 nih, sarjana nih, kok Mhm, ngapain jadi ojol gitu ya? Terus iya. kenapa gitu? Mhm. Ya nggak masalah sih gitu. Yang penting dari situ juga saya dapat dapat banyak pengalaman Pak sebenarnya. Salah satu Pengalamannya itu yang ya paling berkesan. bertemu
bertemu banyak orang itu kita jadi tahu gitu karakteristik orang tuh beda-beda gitu. Ada yang apa namanya, ada yang fisiknya ngeri gitu, sangar gitu kan, tapi padahal orangnya baik hati gitu. Iya. Ada yang kelihatannya baik, kelihatannya pokoknya kelihatannya suci lah tanpa dosa gitu. Padahal enggak gitu. Pokoknya beda-beda Pak, banyak orang. Jadi saya tuh senangnya di situ. Jadi ojol itu saya senangnya ketemu orang baru terus gitu. Banyak hal-hal sampai hal-hal mistis, sampai hal-hal ditipu. Diceritain ya. Iya, jadi hal-hal ditipu kayak yang biasanya orang-orang share di Instagram yang biasanya ojol di Itu kamu ngalamin? gitu. Kamu ngalamin? 2 kali Pak pernah saya. Apa? Yang apa tuh? 2 itu apa tuh? Di ini makanan ya? Makanan Pak, makanan dua-duanya. Modusnya gimana tuh, Ndra? Modusnya jadi sebenarnya Pak, kalau misalnya orang bilang udah di order tapi di cancel itu nggak mungkin bisa. Karena sudah di order tapi di cancel itu nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa karena pada saat itu orderan masuk ke saya udah pergi ke tempat merchantnya. Iya. Dan kalau misalnya driver itu udah pencet tombol hijau yang ada tulisan sudah sampai, nah itu customer udah nggak bisa batalin lagi Pak. Iya. Jadi saya udah pesen itu senilai 220.000. Ya saya masih ingat. 220.000 dan akhirnya pada saat saya mau anter, chat nggak bales, terus nomornya nggak aktif. Sama sekali nggak aktif. Jadi nggak bisa dihubungin sama sekali customer saya itu. Alamat? Maksudnya Pak? Alamat saya datangi bukan rumah, malah kayak tanah kosong gitu aja. Serius, Dra? Jadi memang benar-benar orang-orang kayak gitu memang niatnya buat ngerugikan aja gitu. Oh. Kan mereka juga tuh mereka nipu gitu kan nggak dapat apa-apa Pak. Bener. Yang cuma niatnya ngerugikan udah gitu doang. Pihak sebelah yang rugi ya. Iya betul. Jadi ya udahlah ikhlas aja. Dibawa pulang makanannya nih. Enggak, saya bagi-bagiin Pak di base camp. Oh iya, komunitasnya ada ya. Iya, ada komunitasnya begitu, ada komunitasnya. Dan persaudaraannya kuat rasanya itu setahu saya. Iya, yang kayak di TV-TV satu dipukulin datang semua gitu. Benar. Berarti masih ada grup WA-nya nih ya, ojol-ojol itu teman-teman. Satu aja Pak sebenarnya. Ada satu aja. Kalau yang lain-lain udah keluar. Oh, udah keluar. Oh gitu. Ya, yang maksudnya yang teman-teman seangkatan yang dekat sama saya aja yang masih berkomunikasi sampai sekarang. Gitu. Dan itu sempat direspon sama teman-teman angkatan ya, Konra jadi ojol sih gitu segala macam ya. Kalau teman angkatan saya nggak ada sih, mereka support. Mantap gitu, Tapi teman-teman main yang ada di sini. Oke. Dan itu dijalanin setahun. Setahun Pak saya. Pas ya. Akunnya sekarang dijual? Udah nonaktif karena saya kalau misalnya dijual itu sih Pak, saya takut Pak. Kan data-data saya nih Pak, muka-muka saya gitu. Kalau misalnya orang yang beli itu tidak bertanggung jawab, saya yang dicari Pak. Bener banget, saya setuju itu. Kan nggak bisa balik nama itu istilahnya. Iya, jadi ditutup. Masih data saya. Iya, saya biarin aja. Kalau nggak salah ditutup tuh kan kata orang sayang poinnya, Ndra. Kalau saya sih nggak masalah Pak, soalnya gimana ya, soalnya daripada saya kasih ke orang, lebih ngeri lagi Pak. Iya, itu katanya sampai berjuta ya, juta-juta kan dijual kan, karena bikin akun baru sekarang susah. Iya, bukan susah sih Pak, sekarang malah udah di stop. Di stop ya. Iya, udah berapa bulan yang lalu. Jadi udah nggak bisa bikin akun baru lagi gitu. Iya, saya rasa pemikiran S1-nya dapat di situ, Ndra. Artinya Andra karena jenjang pendidikannya S1, artinya tidak menutup kemungkinan juga buat teman-teman dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Andra berpikir jauh bahwa itu data pribadi saya, data kendaraan saya, wajah saya, segala macam. Artinya itu tidak bisa dinilai dengan uang kan gitu. Iya, betul. Lebih baik saya nonaktifkan. Oke. Iya. Bisa request Pak, itu langsung request, minta nonaktifkan, udah kelar gitu. Langsung nonaktif akunnya. Nggak bisa diaktifkan lagi? Bisa Pak, asal datang ke kantor bawa data-datanya gitu langsung bisa lagi. Oke. Istilahnya divakumkan dulu lah gitu. Yes.
Itu alasan vakum karena usaha baru sudah berjalan atau memang Iya, sudah sudah habis? berjalan, Pak. Usaha apa saat itu? Ya, langsung ini, Pak, es batu kristal itu. Es batu kristal dan itu bertahan hingga sekarang. Iya, udah nanti Oktober nanti 2 tahun. Oke, 2 tahun berarti cukup cukup membantu Andra untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari rupanya ya. Iya, Es sangat membantu, Pak. ya, es batu kristal itu kayak Iya. model es batu yang bulat atau yang ya gimana pun bentuknya tapi Saya yang udah cube, pabrikan. Pak, yang kotak. Oke, yang udah kotak ya, cube itu ya. Iya. Artinya udah pabrikan ya. Iya, udah pabrikan istilahnya. Oke. Itu volumenya kalau kita jual beli itu per kilo per bungkus Saya 5 kilo, per 5 kilo 9.000. 5 kilo 9.000. Nah, Iya. menarik nih. Pasti juga ditanyakan sama teman-teman yang dengar. Es batu kan cair. Iya. Ya, beratnya kan beda. Begitu dari Iya. rumah ditimbang 9 kilo, es batu semua kan, es batu kristal. Iya. Ya. Nyebutnya es batu kan ya? Benar ya? Es batu, Pak. Iya, betul. Begitu kita antar, Kan 9 berkurang kilo tuh volumenya pasti. ya, 9 kilonya tetap. Cuma es batu plus air. Iya, 5 Iya, kilo, Pak. 5 kilo. Iya, karena mencair kan. Iya, tapi saya Nah. kan dilebihin, Pak, gitu lah pokoknya. Oh, dilebihin ya. Iya, dilebihin. Ada lebihnya. Dan pasti pengemasannya juga diupayakan meminimalkan supaya dia mencair kan. Biasanya ada mobil boxnya Iya. ya kalau nggak salah. Anda udah pakai mobil box juga? Oh, belum, Pak. Belum. Berarti untuk saat masih ini belum. diantar dengan Pakai- motor ya? Iya, motor. Terus saya memang bikin ada gerobaknya di belakang, terus ada penutupnya gitu. Iya. Cool box kan ada juga, Andra ya? Iya, tapi untuk cool box itu, Pak, sebenarnya susah untuk dimodif, Pak, gitu. Iya, benar-benar. Kan- Karena dia kokoh. Iya, benar. Iya, kalau misalnya dimodif ya susah lagi buat penempatannya di motor gitu. Sebenarnya ini saya gandeng sih, Pak, sama depo air minum. Oh iya, benar-benar. Berarti kan air bakunya itu memang air minum. Kan Andra Iya, teknik memang air minum. Iya, teknik lingkungan pasti tahu itu dong. Ya kan Iya, minumnya Pak. dapat. Iya, Jadi es batu yang dibuat itu artinya semua pengusaha es batu pasti buatnya dari air minum. Jadi kerjasama ya. iya. Jadi saya bikin dua tuh, istilahnya bikin dua. Jadi saya bikin depo air minum, terus saya juga punya mesin es batu kristal gitu. Oh, jadi Jadi dua-duanya itu punya disambungin. Andra. Iya, Oh. di satu tempat yang sama di toko saya itu gitu. Maksudnya Iya, depo iya, air iya. minum Iya, disambungin iya, sama. iya, iya. Soalnya Artinya kalau misalnya dari pabriknya itu, Pak, dari pabriknya itu cuma dikasih satu hosting filter. Dan itu saya rasa nggak cukup buat, karena mengingat air Sungai Makam yang mantap. iya. Jadi nggak bisa gitu. Jadi saya pikir gimana ya caranya dulu kemarin itu. Dan akhirnya ya udah Buka depo. punya ide gandengin, ya digandengin, dijadiin satu gitu. Jadi deponya juga bisa ngejual juga. Hasil Iya. produksi deponya juga jadi es batu. Iya gitu, Pak. Itu namanya belajar berwirausaha ya, artinya meminimalkan pengeluaran tapi menambah bisnis baru. Dan saya rasa Iya. ibu pasti setuju situ ya. Iya. Oke, mantap. Awalnya ini sih, awalnya ada kontra di situ. Ngapain punya ini? Nanti kan kita kan sebenarnya harusnya fokusnya ke ini gitu. Yes. Ya harus dijelaskan lagi lah gitu. Iya. Dan kalau berjalan 2 tahun saya rasa cukup menguntungkan. Ya, alhamdulillah, Pak. Iya. Cuma kemungkinan kalau saya prediksi kalau memang es kristal di masa pandemi sepertinya juga mengalami pengaruh ya. Sangat, Pak. Sangat berpengaruh. Jadi cerita sedikit, saya tuh pernah curhat sedikit nih, Pak. Iya. Sedikit, saya pernah turun sampai 70%. 70%. Tadi barusan saya mau tanya tentang persentase itu. Saya pikir 30%. Enggak, Pak. 70%. 70% di awal-awal PSBB kali ya. Iya, di awal PSBB pada saat di Kaltim itu, di Kaltim itu baru berapa ya? 2 orang, 3 Iya, orang kan iya. kita udah PSBB tuh, Pak. Iya, benar. Nah, itu udah sangat mantap, terjun bebas. Terjun 70% loh, Ndra, saya juga ngebayangin. Iya. Benar. Oke.
Terus sekarang berapa persen dari kondisi normal ke new normal ini? New normal ini ya Hmm, meningkat sekitar dari turun 70% ya hmm. mungkin sekitar 20% lagi lah Pak untuk kembali normal lagi di saat sebelum ada corona gitu. Berarti sekarang posisi 80% di kondisi normal sebelumnya ya, Iya, kondisi kebiasaan. Oh, iya, oke, dari 70 berarti naik sekitar 60, sisa 20% lagi ya. Pangsa iya. pasarnya atau pembelinya masih wilayah Tenggarong? Masih Pak, masih Tenggarong. Saya belum bisa jual keluar karena kan dari sarana juga saya belum ada mobil Yes. box gitu. Iya, benar Jadi benar belum benar. bisa antar jarak jauh tuh belum bisa. Iya. Indra, belajar dari situ di bisnis pertama yang vape tadi ya. Ya, Kalau nanti ada orang modal dengan modal besar lagi, dengan inovasi lagi, dengan berbisnis di bidang yang sama, menyerah lagi kah? kalau saya rasa tidak Pak, karena es batu ini saya bisa kategorikan sebagai kebutuhan primer Oke. untuk rumah makan, bukan keseharian orang gitu. Jadi kalau misalnya rumah makan mana sih yang nggak butuh es batu gitu? Karena saya juga udah punya pelanggan tetap selama 2 tahun ini, Mm-mm. ya jadi saya bisa katakan ya saya nggak bakal nyerah lah kalau misalnya ada orang yang lebih lebih besar lagi buat itu gitu. Walaupun itu di Dan sisi. juga saya bisa Mm-mm, bisa mm-mm. jelasin ke orang-orang kalau misalnya es batu saya ini yang saya jual ini es batu yang sehat, es batu Iya. yang bersih, es batu yang higienis gitu. Higienis karena langsung dari deponya sendiri dan saya Iya, sendiri yang mengawasi. iya, Oke, kadang di kelas kewirausahaan juga yang sering saya ikuti di online, usaha boleh sama tapi rezeki pasti beda. iya betul Pak. Kalau misalnya kita nggak usaha ya rezeki nggak bakal datang. Iya, maksudnya juga jenis usahanya mungkin boleh sama, tapi Oh iya betul. rezekinya juga beda, ya kan? Iya iya. Oke, Oke Andra, cukup untuk tema pertama.